Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wa la ilaha illahu fa anna tufakun. Shadaqallahu adzim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Asyam yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memberikan kekuatan, kesehatan pada kita sehingga kita bisa hadir, bisa datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya mudah-mudahan ibadah-ibadah kita dari bangun tidur sampai saat ini tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan pada jajaran kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita pun termasuk pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikutinya. Harapan kita mendapatkan syafatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, ya luar biasa. Allah ini ya, dengan kalimat-kalimat itu mudah-mudahan kita termotivasi untuk tetap bersemangat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Amin ya Rabbi. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini kita masih mentadaburi ya, atau mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan seruan kepada manusia ya. Jadi kita manusia ini ternyata oleh Allah diseru, manusia secara umum ya, karena manusia adalah makhluk yang paling hebat yang Allah ciptakan ya, gitu ya. Pada falakna insan fi ahsani taqwim. Nah oleh karena itu Allah sayang sebetulnya sama kita manusia, karena oleh karena itu diingatkan agar kita terus melakukan kebaikan-kebaikan ya. Karena kalau kita melakukan kebaikan ya Allah, bukan untuk Allah tapi adalah untuk diri kita sendiri. Inna ahsantum ahsantum li anfusikum. Siapa yang berbuat ihsan, maka ihsan itu sebetulnya untuk kita. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengingatkan untuk Sabtu yang lalu ya, kita sudah mentadaburi ayat-ayat yang berkaitan dengan seruan terhadap manusia dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ya, itu ada dua ayat ke-21 dan 168 ya. Ayat 21-nya seruan untuk beribadah ya. Kemudian ayat keduanya ya 168 perintah makan ya. Nah kita ternyata disuruh oleh Allah untuk makan ya. Jadi jangan gak makan itu. Makanya ada orang yang berpuasa terus menerus, kata Rasulullah, jangan aku ada juga seperti kamu manusia, suatu saat makan, suatu saat tidur. Jadi ada orang yang mau pokoknya setahun puasa terus ya, kayaknya berarti kan gak makan gitu ya, makanannya serta. Apalagi itu Allah menyuruh kita tetap makan ya. Kemudian yang berikutnya dalam surat Luqman yaitu seruan untuk bertakwa ya. Seruan untuk bertakwa agar manusia itu bertakwa ya. Kemudian diperjelas lagi dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 ya, bahwa manusia yang paling baik tentunya adalah orang yang
paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu berarti penjelasannya. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 31 dan 32, nah di sana ternyata seruannya bukan kepada manusia tapi Bani Adam. Ya. Berarti manusia juga kan gitu. Tapi Bani Adam, Allah menyebutnya Bani Adam, keturunan Adam. Ya. Karena ternyata ada pendapat yang menyatakan bahwa ada manusia yang bukan dari Nabi Adam, mungkin ada yang dari kera gitu. Nah berarti Allah sudah memberikan informasi sehingga semua manusia adalah keturunan Bani Adam. Ya Bani Adam, makanya itu dalam surat Al-A'raf nanti ayat ke-31 bisa dibaca ya. Kemudian di bawahnya ternyata itu ada perintah tentang makan juga ya. Cuma di situ aturan makan ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu perintah makan dua syaratnya, yaitu halal dan baik ya. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa saja yang ada di muka bumi ini, syaratnya dua, halal dan baik ya. Nah kemudian di ayat surat Al-A'raf ini penjelasan lagi ketika kita makan, karena biasanya kalau kita makan kan enak gitu. Kalau udah makan enak, kadang-kadang susah membatasi gitu ya, tambah ya. Bahkan di TV ada acara makan besar, ya makan apa tuh? Mukbang. Ya, nah itu ya gitu, makan sebanyak-banyak. Padahal ternyata Allah tetap memberikan batasannya dalam surat Al-A'raf, wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makanlah, kemudian setelah makan diperintahkan minum. Jadi jangan gak minum gitu ya. Makan, minum. Di situ ada kalimat bukan wa kulu wasrabu ya, makan minum, tapi makan, minum ya. Berarti ada dannya, ada kata sambungnya. Kemudian wala tusrifu, jangan berlebihan. Nah makanya ketika kita makan, kita tetap atur ya, berarti 1/3 untuk makanan ya, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Nah ini insya Allah berarti ini resep ya dari Allah. Nah mudah-mudahan dengan kita menjalankan perintah Allah ini kita sehat ya. Karena kalau diisi dengan nasi terus, kemudian kurang air, nah mungkin bisa seret nanti juga gitu ya. Nah kemudian isi air terus juga kembung kan gitu ya. Napas terus lapar kan gitu kan. Nah oleh itu tetap ada rasa. Nah ini baik ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kajian kita Sabtu yang lalu ya. Nah hari ini kita akan khusus mencoba mengkaji ayat-ayat seruan kepada manusia yang terdapat dalam surat Fatir ya. Nanti bisa dibuka, bahkan mungkin bisa dikaji tentang surat Fatir ya. Surat Fatir ada surat ke-35 sebelum surat Yasin ya. Itu ayatnya ada 3 ayat ya. Ada 3 ayat dalam satu surat berkaitan dengan seruan terhadap manusia yang diawali dengan kalimat ya ayyuhannas, hai manusia ya. Itu yang pertama dalam Al-Quran surat Fatir ayat 3, kemudian ayat 5 dan ayat 15 ya. Nah kalau kita buka dalam Al-Quran ternyata bukannya nggak jauh-jauh ya gitu kan, hanya satu halaman buka udah ada lagi kan ya. Nah baik, kita coba ayat yang pertama ya, berkaitan dengan panggilan terhadap manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard. La ilaha illahu fa anna tufakun.
dipahami. Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayuhan nas, berarti seruan terhadap manusia, seluruh manusia ya. Nah, cuman menyampaikannya supaya manusia dengar gimana. Makanya kita sebagai sesama manusia punya kewajiban untuk menyampaikan. Kalau Rasulullah berarti punya tugas untuk memberitahukan kepada seluruh manusia bagaimana supaya manusia dengar ayat ini, minimal dengar dulu kan gitu ya. Makanya kita sebagai manusia ada kewajiban berdakwah ya gitu ya. Kemudian apa yang diseru oleh Allah? Allah menyuruh kita agar mengingat nikmat Allah ya. Uzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah ya nikmat-nikmat Allah atas kamu ya. Nah ini berarti kalau kita kaitkan dengan ayat yang pertama sekali Allah sampaikan tentang perintah beribadah, itu disambung dengan tentang rezeki, bahwa Allah telah memberikan rezeki ya. Berarti ini ada korelasinya, ada kaitannya gitu ya. Makanya saya coba runtutkan itu ayatnya, ternyata sesuai dengan urutan ayat dari Al-Baqarah, Luqman, kemudian Al-Hujurat, Al-A'raf, Fatir. Itu ayatnya berurutan ya gitu ya. Ternyata Al-Quran saling menjelaskan gitu ya. Ya, saling menjelaskan. Makanya makin kita baca Al-Quran, ternyata kita makin banyak nggak tahu ya gitu kan. Nah ini ya, jadi oleh itu saya coba kaji gitu, ternyata ini saling berkaitan kan gitu ya. Ya Yohanes, uzkuru nikmatallahi alaikum ya. Apa nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, terutama berkaitan dengan penciptaan kita manusia ya. Makanya di situ di surat Al-Baqarah ya Yohanes ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah ujungnya ada kalimat takwa. Kemudian di ayat berikutnya dijelaskan bahwa Allah telah menjadikan bumi terhampar, langit terbina, kemudian menurunkan dari langit itu hujan, kemudian Allah tumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki buat kita, kata Allah. Subhanallah. Ini. Nah, kemudian di sini diingatkan, ingat itu adalah nikmat Allah. Ya. Nah, kemudian di situ kalau kita belajar tajwidnya ada qala ya. Qala itu berarti waqaf ala, berarti lebih utama ya. Karena sampai situ udah titik. Nah, kemudian baru permasalahan berikutnya, hal min khaliqi ghairillah, tapi ini walaupun titik masih menjelaskan ya. Hal apakah min khaliqin, ada pencipta ghairillah selain Allah, yarzuqukum, yang memberikan rezeki kepada kamu, minas samai wal ardh, dari langit dan bumi. Nah tentunya kita akan berkata tidak ada ya. Makanya dijelaskan lagi la ilaha illahu ya, la ilaha illahu. Kita kan sering la ilaha illallah atau la ilaha illahu, yang sini adalah huwa dia ya. Makanya ketika ada orang yang berzikir kadang-kadang la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus ada yang la ilaha illahu, la ilaha illahu ya. Ada yang karena air kata orang hu gitu kan. Ada, jadi jangan heran juga gitu. Jadi hu itu artinya udah Allah, udah langsung Allah, hu dia lama-lama diam ya. Diam itu berarti kan udah sampai kepada hatinya, kalbu ya. Hati kalbu di situ, di dalam diri kita ada berbagai, ada kalbu, ada fuad gitu kan gitu. Terus masuk ke dalam, makanya la ilaha terus ya gitu. La ilaha illahu gitu. Kemudian ditutup dengan kalimat fa'ana tufakun ya, fa'ana tufakun itu. Kemudian maka mengapa, kata Allah, kamu berpaling dari ketauhidan. Artinya dia tidak yakin dengan Allah ya. Jadi kadang-kadang memang manusia udah dijelaskan segitu jelasnya ya, sudah dijelaskan tetap aja tidak percaya. Seperti misalnya Firaun ya kan, Nabi Musa sudah memberikan penjelasan yang begitu jelas, ada mukjizat ya kan gitu ya, tapi tetap aja tidak beriman kan gitu ya. Nah oleh kita di sini diingatkan banyak manusia fa'ana tufakun ya. Mengapa kamu tetap tidak mau ya memperhatikan atau tidak
tidak berpaling ya. Kenapa kamu berpaling ya terhadap perintah dari Allah? Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat yang pertama ya. Di ayat pertama intinya kita disuruh sebagai manusia untuk mengingat nikmat Allah, kan gitu ya. Bahkan siapa yang mengingat nikmat Allah itu salah satu tanda syukur ya. Tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat. Yang pertama adalah kita ingat Allah, ingat bahwa yang memberikan rezeki itu Allah gitu kan ya. Itu jadi disuruh hanya ingat aja gitu kan. Bahkan barang siapa yang bersyukur, maka bersyukur itu untuk dirinya kan. Insyakartum lazidannakum. Tapi sebaliknya wali kafatum inna azabi lasyadid. Baik itu ya yang pertama dalam surat Fatir. Kemudian yang kedua ya. Sekarang yang kedua di ayat kelimanya ya. Di ayat kelima. Nah ini berkaitan dengan bahwa kita Allah mengingatkan kita punya musuh ya. Punya musuh. Di sini berkaitan dengan janji Allah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya wa'dallah haq, janji Allah itu adalah benar ya. Nah Allah menjanjikan apa ya kepada kita bahwa hari berbangkit ya, bahwa hari berbangkit itu adalah jelas ya, ada bahwa kita akan dibangkitkan suatu kita. Nah oleh itu Allah mengingatkan di sini mengingatkan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kalian atau kamu semuanya yaitu terperdaya oleh kehidupan dunia ya. Ya memang kadang-kadang hidup di dunia enak juga gitu kan, apalagi sudah dikasih oleh Allah berbagai kenikmatan ya. Makanya ternyata ada kaitan dengan nikmat ya. Jadi banyak manusia yang terlena dengan kenikmatan ya. Makanya dalam hadis ada dijelaskan banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan ya. Masih ingat nggak Pak Guru apa? Dua nikmat yang banyak manusia tertipu ya dengan nikmatani gitu. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Yang pertama adalah sehat. Seingatnya sehat ya. Kita dikasih kesehatan, memang enak banget kasih sehat. Dengan sehat makan apa aja enak, ya kan itu. Karena dengan sehat makan apa aja enak. Kita mau aktivitas apa aja enak, mau jalan-jalan enak, mau makan enak, ya kan? Coba kalau lagi sakit, makan gak enak, jalan-jalan juga gak enak kan gitu. Semuanya serba enak. Nah, tapi ketika kita sehat, itu ternyata nikmat kan gitu. Apa aja enak, duduk aja enak kan gitu. Ya, ketika sakit tidur aja gak enak kan gitu. Nah, semuanya gak enak. Nah itu ya. Jadi oleh itu sehat ini adalah nikmat yang perlu kita manfaatkan tentunya. Kemudian yang kedua, waktu luang ya, kadang-kadang waktu luang ngapain ya gitu kan, gitu ngapain gitu ya. Nah tentunya di waktu luang ini tetap kita harus waspada bahwa Allah selalu mengawasi kita. Berarti kita tetap lakukan aktivitas yang baik ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, jangan terperdaya oleh kehidupan dunia kata Allah ya. Kemudian yang kedua ya, jangan tertipu terperdaya oleh setan yang selalu menggoda berkaitan dengan ingat kepada Allah. Wala yaghurrannakum billahil ghurur ya. Al-ghurur di sini adalah setan. Karena di ayat berikutnya ayat ke-6-nya ternyata juga menjelaskan tentang setan ya. Jadi al-ghurur di sini saya baca di tafsir Ibnu Katsir di sana bahwa al-ghurur adalah setan ya. Inna syaitana lakum adu mubin, ayat berikutnya. Berarti ini tafsirnya, penjelasan ayat tersebut. Inna syaitan, sesungguhnya setan itu lakum buat kamu aduun. Ingat, adu itu musuh. Berarti kita di dunia ini punya musuh ya. Nah, hati-hati jangan santai ya gitu. Kita ada musuh, jadi kita harus waspada terus ya.
Makanya ketika kita ngaji pun ya kita disuruh berlindung kepada Allah. Ketika kita mau sholat kita berlindung kepada Allah. Jadi sebelum sholat kita mohon perlindungan kepada Allah ya. Dengan minimal kalau nggak hafal surat An-Nas ya, surat An-Nas, atau dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang gampang ya. Ada ajaran Rasulullah a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi ya, gitu sampai lengkap ya. Kemudian ada dalam Al-Quran juga ada yang sering saya baca ya. Nah kita mohon perlindungan. Itu udah kita mohon perlindungan Allah. Tanpa perlindungan Allah kita nggak bisa melawan ya. Karena dia nggak lihat gitu. Kita nggak lihat setan dia gitu kan gitu ya. Nah gitu. Sementara dia masuk ke dalam hati kita. Alladzi wasisufi sudurina. Makanya kita sholat Allah Akbar, pikiran kita kadang-kadang kemana-mana kan gitu kan. Atau apalagi lompatan pikiran itu cepat banget ya. Saat gitu kan gitu ya. Atau kenapa saya berpikir tentang ini dalam sholat gitu. Padahal kita untuk sholat di sini memang berat ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah ya. Itu yang benar. Nah oleh itu Allah mengingatkan kepada kita inna syaitan lakum aduwwun ya. Kemudian di ayat berikutnya masih dalam ayat itu fattahiduhu aduwan, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh, jangan sebagai teman gitu ya. Jadi tetap perlakukan sebagai musuh ya. Kemudian kenapa? Karena innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir ya. Karena sebenarnya dia memang mengajak kepada kelompoknya ya, kelompok-kelompok pengikut setan agar mereka masuk ke dalam ashab as-sa'ir ya, yaitu golongan yang dimasukkan ke dalam neraka sa'ir ya. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita berlindung kepada Allah terus ya, kita mau perlindungan kepada Allah agar kita tetap dilindungi oleh Allah. Makanya ada amalan dari Rasulullah, kalau bisa ini 3 kali setiap sore dan pagi ya. Yang bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmisain fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim begitu ya. Bisa sebelum pagi atau habis pagi pokoknya sore sama pagi ya. Pagi berarti subuh. Nah itu kita baca juga 3 kali ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah, kita dilindungi terus ya. Walaupun sebetulnya Allah sudah melindungi kita terus ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu mungkin bisa ingat ya, nanti di rumah bisa dikaji lagi, mungkin di rumah yang ada bagian tafsir coba di ini lagi ya, dilihat lagi sama ya. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin apa yang saya sampaikan ini ternyata kurang tepat, mungkin nanti bisa menambahkan ya nanti ya. Kita saling ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dalam surat Fatir ya. Ini seruan terhadap manusia juga ya, di ayat ke-15 ya. Ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah. Ya, mudah-mudahan baca ayat Al-Quran ya kita juga dapat pahala kan. Yang bacanya, yang dengarnya insya Allah. Ya ayuhanna saya manusia, antumul fuqara ya. Engkau ini kamu semuanya adalah fakir ya, ilallah. Tapi di sini tafsirkan fakir adalah butuh Allah. Sebenarnya kita butuh Allah. Allah nggak butuh kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah mau membinasakan kita juga gampang aja kan. Mau memberikan keutamaan juga gampang juga. Pokoknya kalau kita dapat keutamaan ya keutamaan dari Allah. Ada fadlu min Allah. Ada ya kadang-kadang di mobil di belakang itu sudah ada tulisan ada fadlu min Allah. Ini adalah keutamaan dari Allah. Nah itu jadi oleh kita semuanya bagi Allah. Nah oleh itu kita butuh Allah. Makanya kita kalau kita sholat kita ini sebenarnya karena kita memang butuh. Kita mohon kepada Allah. Allah nyuruh mohon kepada Allah. Allah tempat memohon ya. Semuanya akan dikabulkan tapi dengan syarat kan gitu kan. Syaratnya kita taat Allah gitu kan. Jangan melawan ya gitu ya.
Kalau kita ingin disayang Allah, ya ingin dikabulkan, ya berarti kita sebaik-baik sama Allah kan gitu. Ya cuman kita kadang-kadang saat kita mohon baik-baik sama Allah, setelah permohonan dikabulkan bahkan melawan Allah. Banyak kan gitu ya. Seperti Qarun juga kita contoh ya. Saat dia miskin dia mohon pada Allah ya. Terus karena mungkin dia mohon pada Allah gak makbul juga gitu kan. Akhirnya dia minta bantuan Nabi Musa kan, masih saudaranya. Kalau nggak sepupunya gitu ya. Nah itu ternyata mohon sama saya, wahai Musa doakan saya gitu ya. Kau kan dekat dengan Allah kan gitu ya. Kabulkan. Kata Musa sebetulnya kamu kayaknya sih pantasnya jadi orang miskin. Enggak katanya, kalau saya udah kaya nanti saya akan begini-begini gitu ya. Ternyata karena dia jika terus mohon sama Nabi Musa mohon sama Allah. Jadi dikabulkan ya, jadi orang yang terkaya di dunia saat itu kan. Nah, kemudian setelah kaya, lupa. Bahkan dia mau fitnah Nabi Musa. Baik ya, nah di sini kembali kepada ayat yang berkaitan dan bahwa kita ini butuh Allah, ya, ya butuh Allah. Kalau kita terus ya kita mohon sama Allah, ya kita berlindung kepada Allah dari segala. Kemudian ditutup dengan kalimat wallahu wal ghani wal hamid. Wallahu dan Allah huwa dia Allah al-ghani maha kaya ya. Al-hamid lagi maha terpuji ya gitu ya. Jadi Allah itu maha terpuji ya. Hanya kita baca terus ada kalimat-kalimat yang sangat disukai Allah, bahkan itu yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini 4 kalimat yang sangat disukai Allah dan kita boleh memulainya dari mana aja ya. Nah itu dalam rangka kita ingat pada Allah subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, la ilaha illallah tidak ada yang pantas kita sembah ya Allah, Allahu akbar terakhirnya Allahu akbar. Itu boleh mana aja, mau Allahu akbar dulu boleh ya Allah dulu. Bahkan dari 4 kalimat itu yang terbaik bahkan yang paling afdal adalah la ilaha illallah ya. Makanya kita biasakan, insya Allah kita dawamkan sehabis subuh kita baca la ilallah walaupun 40 kali ya gitu. Terus la ilaha illallah selanjutnya terus biasa kita sambil selanjutnya boleh ditambah sebanyak-banyaknya ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak 30 menit berlalu nggak terasa ya. Nah oleh karena itu mungkin ada yang mau bertanya. Jadi sekali lagi itu ayat-ayat yang berkaitan dengan seruan terhadap manusia. Manusia kita ya, kita adalah manusia semua ya. Nah oleh itu mudah-mudahan dengan mentadabbur ayat ini yang pertama kita mendapatkan keberkahan dari Allah ya, dalam kehidupan ini ya. Yang jelas pasti ya Allah setiap kebaikan yang kita lakukan pasti Allah balas ya. Apalagi membaca, apalagi yang banyak belajar ya di sini, itu belajar 1 saat nilainya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Amin amin Ya, alhamdulillah. karena saat di situ tidak disebutkan berapa menit, tidak ya, gitu ya. Belajar 1 saat, 1 saat adalah jam. Kalau sekolah kan ada jam pelajarannya. Kalau SD mungkin 30 menit 1 jamnya ya gitu ya. Kemudian di SMP udah naik ke 40, SMA 45 gitu kan. Terus satu jam pelajarannya beda. Nah ini 1 jam pelajaran bisa juga 15 menit. Makanya istilah kultum dan lain-lain. Baik, itu jadi yang kesimpulannya dalam surat Al-Fatir ya, dalam surat Fatir bukan gak ada alnya, surat Fatir yaitu ayat ketiga, 5 dan 15 ya. Ayat ketiganya perintah mengingat Allah, kemudian ayat kelimanya tadi ayat ketiga, kelimanya kita dilarang oleh Allah, diingatkan jangan sampai tertipu terpedaya oleh kehidupan dunia dan setan ya. Kemudian yang terakhir ayat ke-15 ya, kita disadarkan oleh Allah bahwa kita ini butuh Allah ya. Kalau kita Allah maha kaya ya. Jadi kalau kita ingin kaya ya mohon sama Allah ya. Allah memberi kekayaan. Setelah kita dikasih kaya, nah kita disuruh hanya bersyukur aja ya. Supaya nikmatnya bertambah. Disuruh bersyukur kepada Allah. Ingat nikmat Allah, bersyukurlah kepadaku
Bahkan Allah akan tambah kenikmatan itu. Cuman kadang-kadang ketika dikasih kekayaan oleh Allah, kita kurang pandai bersyukur ya. Makanya kita mohon pada Allah agar kita dijadikan orang yang pandai bersyukur ya. Ada doa dari Rasulullah agar kita berpandai bersyukur yang gampang. Allahumma ja'alni syakur, Allahumma ja'alni sabur, waj'alni fi aini sagiru wa fi ayunina kabiru ya. Nah, ternyata kalimat yang pertama Allahumma ja'alni syakur, ya Allah jadikanlah saya orang yang pandai bersyukur gitu ya. Jadi kemudian dalam Al-Quran juga banyak ayat yang ada 2 ayat yang berkaitan dengan kita mohon bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya ya. Nah, itu ujungnya ada yang beda ya gitu kan. Ada dalam surat Al-Ahqaf sama satu lagi dalam surat An-Nahl ya. Nah, itu ada 2 ayat yang di situ berkaitan doa. Yang pertama yaitu doanya Nabi Sulaiman ya kan. Nabi Sulaiman bercerita tentang semut ya, gitu kan. Bahwa semut itu juga ternyata Nabi Sulaiman adalah Nabi yang dikaruniai oleh Allah ilmu pengetahuan, sehingga dia bisa komunikasi dengan makhluk Allah, termasuk dengan semut ya, gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, gitu ya. Dan Allah catat tentunya, malaikat catat ya sebagai amal soleh kita ya. Di samping di sini ada malaikat yang mencatat, dan Pak Guru juga mencatat juga. Ini sebagai bukti. Bahkan mungkin bisa juga yang tidak ikut kajian subuh nanti bisa dilihat ya, bisa dibuka ya. Yang mungkin yang di rumah ingin melihat, atau kita pun mau ingin melihat lagi ya, mungkin bisa dilihat lagi ya, gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi, dan kita mohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan, atau menambahkan yang saya tanya, silakan. Kalau tidak ada, baik kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya baik, terakhir kita doakan ya, terutama ada saudara kita yang terkena musibah ya, ada yang orang tuanya kurang sehat, terutama Pak Hendra katanya ya, ibunya lagi kurang sehat ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan Allah angkat penyakitnya. Alhamdulillah, dan juga saudara-saudara kita yang lain termasuk kita ya, yang lagi kurang enak, mungkin kita doakan mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wa katim sholih wa ibadah nabi Allah. Salam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana sa'ati bil basa ismi'at tasafil as'alaka tasifan dari wa nastaqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian dan kurang maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.